Yo yo yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal SPMB PKN STAN materi TWK. Apa saja? Ini dia. Nomor 1, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum di dalam UUD 1945 pada A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 2 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal 1 ayat 3. Ini dia pembahasannya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Selanjutnya, sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. nomor 2, negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut adalah negara A. Serikat, B. Dominion, C. Koloni, D. Truste atau E. Mandat. Jawaban yang tepat adalah A. Serikat. Ini dia pembahasannya. Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap negara bagian mempunyai pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian, yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 2 adalah A. Selanjutnya, nomor 3, bentuk negara yang merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan PBB adalah A. Truste, B. Koloni, C. Dominion, D. Kesatuan, E. Serikat. Jawaban yang tepat adalah A. Truste. Ini dia pembahasannya. Truste adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan PBB serta negara yang menang perang. Pemerintahan di daerah Truste melibatkan Dewan Perwakilan PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini selaras dengan hak penentuan nasib sendiri. Selanjutnya, nomor 4, negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat disebut negara A. Koloni, B. Protektorat, C. Dominion, D. Truste atau E. Kesatuan. Menurut kamu, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Protektorat. Ini dia pembahasannya. Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap berdaulat dan tidak merdeka. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Selanjutnya, nomor 5, negara merupakan suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain. Dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah.
A. Truste, B. Mandat, C. Protektorat, D. Koloni, atau E. Dominion. Jawaban yang tepat adalah D. Koloni. Ini dia pembahasannya. Negara koloni atau negara jajahan adalah suatu daerah tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah atau negara koloni juga disebut sebagai suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Jadi, daerah atau negara yang menjadi jajahan negara lain tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya. Contohnya, Indonesia pernah menjadi negara koloni atau negara jajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Selanjutnya, nomor 6. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Monarki, B. Serikat, C. Republik, D. Truste, E. Koloni. Jawaban yang tepat adalah C. Republik. Ini dia pembahasannya. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, nomor 7. Bab 9 UUD 1945 menjelaskan tentang A. Hak asasi manusia, B. Agama, C. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, D. Pemerintah daerah, E. Kekuasaan kehakiman. Jawaban yang tepat adalah E. Kekuasaan kehakiman. Ini dia pembahasannya. Bab-bab dalam UUD 1945. 1. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab 2 mengenai MPR, bab 3 kekuasaan pemerintah negara, bab 4 Dewan Pertimbangan Agung, bab 5 Kementerian Negara, bab 6 pemerintah daerah, bab 7 DPR, bab 7A DPD, lalu kemudian bab 7B pemilihan umum, selanjutnya bab 8 hal keuangan. Selanjutnya, bab 8A, BPK. Selanjutnya, bab 9, kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, bab 9A, wilayah negara. Selanjutnya, bab 10, warga negara dan penduduk. Selanjutnya, bab 10A, hak asasi manusia. Selanjutnya, bab 11, agama. Selanjutnya, bab 11 agama. Selanjutnya, bab 12, pertahanan negara dan keamanan negara. Selanjutnya, bab 13, pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, bab 14, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, bab 15, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, bab 16, perubahan UUD. Oke, ini adalah bab-bab yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bisa dihafalkan, kalau tidak bisa, silahkan dipahami. Selanjutnya, nomor 8, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya titik-titik dalam 5 tahun di ibu kota negara. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawaban yang tepat adalah A. 1 kali. Ini dia pembahasannya. Pasal 2 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Selanjutnya, nomor 9, negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah negara A. Federasi, B. Dominion, C. Mandat, D. Koloni, E. Kesatuan. Jawaban yang tepat adalah C. Mandat. Ini dia pembahasannya. Negara mandat merupakan sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. Selanjutnya, nomor 10,
Bab 11 UUD 1945 menjelaskan tentang A. Pertahanan negara dan keamanan negara, B. Agama, C. Hak asasi manusia, D. Pendidikan dan kebudayaan, E. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Ini sudah pernah dibahas di nomor 7. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Agama. Ini dia pembahasannya. 1. Bentuk dan kedaulatan. 2. MPR. Bisa kalian baca sendiri ya. 5 6 7A 7B 8 8A bab 9 bab 9A bab 10 10A 11. Bab 11 agama ya. Selanjutnya bab 12, bab 13, bab 14, bab 15, bab 16. Nah, itu tadi soal TWK SPM BPK Instan. Gimana? Menarik sekali bukan? Menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Bagi kamu yang sedang mencari informasi terkait bimbel STAN, silahkan kunjungi website newton6.com atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi. Lagi cari kelas online atau offline? Kunjungi newton6.com dan datang langsung ke bimbel kami di Jalan Sejahtera A23, Bintaro, dekat kampus STAN. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau kunjungi media sosial kami lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana?